Bab 2681. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang. Lu Chen berbicara lama dengan Guru Huang dan menggali banyak informasi, tetapi masih belum ada cara untuk masuk penjara untuk menyelidiki. Atas nama Sekte Dan, Pagoda Kuning diam-diam ditempatkan di Istana Yaoxian. Karena kontribusinya dalam mengembangkan alkimia Yaozu, dia sangat dihormati oleh pejabat senior Yaoxian. Tapi penjara surgawi adalah tempat yang sangat penting di kuil Yaoxian, dan tidak peduli seberapa besar penguasa Pagoda Kuning dihormati oleh petinggi Yaoxian, tidak ada cara untuk membantu Lu Chen. Namun, atas desakan Lu Chen, penguasa Pagoda Kuning akhirnya menyetujui permintaan Lu Chen untuk keluar dari Pagoda Pil Abadi. Mengetahui bahwa Jizi lah yang memikat Lu Chen ke Pagoda Danxian, Master Menara Kuning memanggil Jizi masuk dan memerintahkan Jizi untuk mengikuti Lu Chen sepanjang jalan, dan mematuhi instruksi Lu Chen, tidak membuat orang bodoh. Setelah Lu Chen pergi, penguasa Pagoda Kuning melepaskan kesadarannya, terbang keluar dari Istana Yaoxian, terbang menjauh dari negeri ajaib Gua Segudang, terbang kembali ke kota Zuzu, dan terbang ke Istana Abadi Pil. Di lantai atas Istana Abadi Pil Alchemy Hall, ada ruang alkimia yang mewah. Pemilik aula alkimia saat ini sedang menyempurnakan alkimia. Ketua Balai Danxian saat ini dulunya adalah wakil ketua balai. Setelah mantan Master Aula Baisi mengundurkan diri, dia mengambil posisi Master Aula utama. Ada apa? Merasakan kemunculan kesadaran ilahi dari penguasa Pagoda Kuning, penguasa Istana Alkimia menghentikan alkimia dan bertanya. Setelah dia mengambil alih Pil Immortal Palace, Pil Immortal Pagoda Yaozu juga secara alami mengambil alih. Jika ada peristiwa besar di Pagoda Abadi Pil Yaozu, penguasa Pagoda Kuning akan melapor kepadanya secara langsung. Bawahan ini telah melihat kepala istana. Penguasa Pagoda Kuning membungkuk dengan akal ilahi, dan kemudian langsung ke pokok permasalahan. Seorang Danxian muda peringkat ketiga tiba-tiba datang ke Istana Danxian, dan itu tidak dikirim oleh Anda, tetapi dikatakan bahwa Danzong ditegakkan hukum. Gereja dikirim untuk memeriksa. Para bawahannya cukup skeptis dan tidak sepenuhnya percaya dengan perkataan pria tersebut. Jika mau, Anda hanya bisa meminta konfirmasi kepada ketua balai. Petik 2. Pagoda Danxian Yaozu telah dirahasiakan oleh Danzong, dan tidak banyak orang yang mengetahuinya. Balai Penegakan Hukum seharusnya tidak mengetahuinya. Pemimpin Aula Alkimia mengerutkan kening, dan berkata, bahkan jika Balai Penegakan Hukum mengetahuinya, tidak masuk akal untuk pergi ke pihak Yaozu, dan sama sekali tidak masuk akal untuk melakukannya. Kirim alkimia peringkat ketiga. Hampir tidak ada alkemis tingkat rendah di Sekte Alkimia. Danxian, pria itu mengatakan bahwa itu dipanggil oleh Hall Master Liu dari Balai Penegakan Hukum, dan juga dikirim oleh Hall Master Liu. Kata penguasa Pagoda Kuning dengan kesadarannya. Aula Tuan Liu, dia adalah alkimia tertinggi, dengan posisi dan otoritas tinggi, bagaimana dia bisa peduli dengan omong kosong Pagoda Alkimia Yaozu? Ngomong-ngomong, apa nama alkimia tingkat rendah yang dia kirimkan? Kata penguasa Istana Alkimia, namanya Lu Chen. Itu dia, kepala balai, apakah kamu kenal Lu Chen? Tentu saja aku tahu, penguasa istana pernah melihatnya sebelumnya. Penguasa istana Danxian mengangguk, dengan murah hati mengakui bahwa dia mengenal Lu Chen. Karena berkah Lu Chen dia bisa naik ke posisi Master Aula Alkimia, dan dia menarik mantan Master Baisi dari kudanya. Kalau tidak, dia masih harus menjadi wakil ketua balai sampai sekarang, dan masih jauh untuk menjadi anggota tetap. Ternyata Lu Chen benar-benar dikirim oleh Balai Penegakan Hukum. Kata penguasa Pagoda Kuning dengan kesadarannya, hampir, meski tidak sekarang, dia mungkin ada di masa depan. Tapi Master Aula Alkimia mengatakan demikian. Hall Master, lalu apakah itu benar atau tidak? Kesadaran Guru Huang membeku sesaat. Ya, penguasa Istana Alkimia yakin. Faktanya, dia tahu bahwa Lu Chen tidak pergi ke Jalan Tongtian, tidak bergabung dengan Danzong, dan dia sama sekali bukan anggota Balai Penegakan Hukum. Namun, Lu Chen adalah seorang jenius alkimia super, dan dia telah lama diingat oleh Sekte Alkimia, dan dia dapat segera pergi ke Sekte Alkimia dengan anggukan. Pada awalnya, Kepala Balai Liu ingin membawa Lu Chen kembali ke Danzong, dan ingin melanggar peraturan dan membiarkan Lu Chen memasuki Balai Penegakan Hukum, tetapi Lu Chen belum menolak. Selain itu, ada kesepakatan antara Lu Chen dan Hall Master Liu, yang mengatakan bahwa Lu Chen adalah milik Hall Master Liu. Itu benar. Posisi Hill Master Liu di Danzong terlalu tinggi,
dan dia dipromosikan ke posisi Master Istana Danxian, yang dapat dianggap sebagai di belakang panggungnya. Oleh karena itu, mengenai segala sesuatu tentang Hall Master Liu, dia hanya dapat mendukungnya, dan tidak akan menentangnya sama dengan. Karena Lu Chen adalah anggota Hall Master Liu, tidak peduli apapun yang dilakukan Lu Chen ke Pil Immortal Pagoda. Yang harus dia lakukan adalah meliput keseluruhan cerita untuk Lu Chen secara langsung dan tidak menyinggung Hall Master Liu. Bawahan mengerti apa yang harus dilakukan, dan bawahan mengundurkan diri. Penguasa Pagoda Kuning membungkuk dengan kesadaran spiritualnya, dan kemudian segera menghilang. Untuk apa Lu Chen pergi ke Pagoda Danxian? Itu istana Yao Xian di sana. Yao Zhu memiliki begitu banyak kemampuan, jadi mudah untuk melakukan kesalahan. Dia harus pergi ke jalan Tongtian dan memasuki Danzong, itu jalan yang benar. Penguasa olah alkimia menggelengkan kepalanya, menggumamkan beberapa kata, dan kemudian melanjutkan menyempurnakan alkimia, mengabaikan urusan Lu Chen. Ada orang-orang dari kuil Danxian di Pagoda Danxian, jadi melindungi Lu Chen seharusnya tidak menjadi masalah. Pada saat ini, Lu Chen, ditemani oleh Jizi, berpura-pura memeriksanya, lalu mengenakan jubah dan topinya, dan berjalan keluar dari Pagoda Pil Abadi. Setelah keluar dari Pagoda Abadi, Lu Chen berjalan menuju lobi Aula Abadi, dan menemukan tangga menuju ke lantai atas. Lu Danxian, di atas adalah tempat iblis kita berlatih. Tidak cocok bagimu untuk naik. Jizi melihat Lu Chen hendak naik, jadi dia berkata dengan tergesa-gesa. Mungkinkah saya ingin pergi ke kuil Yao Xian, saya ingin berkeliling dan melihatnya. Lu Chen berkata begitu. Namun, ada manusia Danxian di Pil Immortal Pagoda, dan sebagian besar iblis tidak mengetahuinya. Jizi menggaruk kepalanya, dan berkata dengan sedikit gelisah, monster-monster itu bukanlah alkemis, dan mereka tidak memahami alkimia kita. Jika kamu mengetahui bahwa kamu adalah ras manusia, aku khawatir itu akan berdampak buruk bagimu. Saya mengenakan jubah alkimia tingkat ketiga, dan saya tidak menunjukkan wajah saya. Saya masih memiliki aura iblis di tubuh saya. Mereka harus memperlakukan saya sebagai kultivator iblis. Bagaimana mereka bisa mengetahui identitas saya? Kata Lu Chen. Ini benar. Mereka semua menghormati kami Danxian, dan tidak ada yang berani datang dan melepas jubah dan topimu. Jizi mengangguk, dan berkata lagi, saya tidak takut dengan apa yang terjadi, saya takut 10.000. Jika sesuatu yang tidak terduga terjadi, itu tidak baik. Tuan Pagoda Huang menyuruhmu untuk mendengarkanku. Jika aku ingin naik, kamu harus memimpin jalannya. Lu Chen menjadi tidak sabar, dan dia tidak ingin berbicara omong kosong dengan Jizi, jadi dia berkata begitu. Oke, aku akan memimpin, setelah kamu naik. Jangan bicara omong kosong. Kecerdasan yang cepat tidak punya pilihan selain mengambil langkah pertama menaiki tangga dan memimpin di depan. Tangganya agak panjang, dengan total 333 anak tangga, baru kemudian naik ke tingkat atas kuil Yao Xian. Naiki dan lihat ada platform besar dengan pavilion yang tak terhitung jumlahnya, seolah-olah itu adalah dunia lain. Hanya saja hampir tidak ada orang di pavilion tersebut, meskipun tidak banyak setan yang berjalan di peron, mereka tersebar dan sangat sepi. Menurut Jizi, tempat ini awalnya sangat ramai, dan pavilionnya juga penuh dengan budidaya keabadian emas klan iblis. Tetapi Yao Xian tingkat tinggi bersikeras untuk merebut puncak Nixue, dan hampir memindahkan semua elit istana Yao Xian, jika tidak, tempat ini tidak akan begitu sepi. Adapun mengapa petinggi Yao Xian meredupkan para elit dan ingin memenangkan puncak Nixue, saya tidak bisa menjelaskannya dengan tergesa-gesa. Jizi bukanlah klan iblis tingkat tinggi, jadi dia tidak bisa mengetahui rahasia itu. Namun Jizi memberitahu Lu Chen bahwa puncak Nixue sepertinya telah menemukan harta karun, dan eselon atas Yao Xian ingin mengambilnya dengan cara apapun. Harta karun. Mendengar ada bayi, mata Lu Chen berbinar, kenapa aku tidak pernah mendengarnya? Itu tidak jelas. Aku juga pernah mendengarnya, jadi aku tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Aku merentangkan tanganku dengan cemas, hanya untuk menemukan bahwa Lu Chen sedang menaiki tangga menuju lantai atas, dan sekarang aku benar-benar cemas. Lu Danxian, jangan naik, lantai atas adalah tempat para petinggi kita berada. Orang biasa tidak boleh naik begitu saja. Jizi menjelaskannya seperti ini. Bagaimanapun, Lu Chen bukan dari klan Yao, atau dari pagoda Pil Abadi, jadi tidak nyaman untuk pergi ke tingkat atas Yao Xian. Jadi, dia ingin berhenti. Tidak apa-apa menjadi alkimia peringkat ketiga. Lu Chen bertanya balik. Tidak,
Respon cepat. Kalau begitu, bisakah kamu naik? Lu Chen bertanya lagi. Jika ada sesuatu yang mendesak, aku bisa pergi menemui petinggi Yao Xian. Jizi tersendat dan berkata, kalau begitu aku mengerti. Maksudmu aku bukan dari Yaosu, jadi tidak nyaman bagiku untuk naik dan berkunjung. Lu Chen menatap Jizi, dan bertanya balik, kalau begitu, Master Pagoda Kuning juga ras manusia, jadi dia juga tidak bisa naik. Tuan Pagoda Kuning, dia tercekik karena tergesa-gesa, tetapi dia tidak menyangka bahwa Lu Chen akan menyeret Tuan Pagoda Kuning ke atas. Dia tidak memiliki IQ saat itu dan tidak tahu bagaimana harus merespons. Meskipun pemilik Pagoda Kuning Pagoda dan Xian adalah ras manusia, ia memiliki status tinggi di kuil Yao Xian, dan ia juga merupakan sosok terpenting dalam budidaya Yao Zu dan Xiu. Secara alami, dia bisa masuk dan keluar dari tempat tingkat tinggi Yao Xian. Masalahnya, Lu Chen bukanlah pemilik Pagoda Kuning. Dan Xian yang mendesak, dan Zong kami bukanlah sekolah seni bela diri, jadi tujuan Dan Zong adalah untuk netral secara ras dan tidak ikut campur dalam urusan rasial apapun. Tujuan Dan Zong tidak membedakan ras. Dan Xiu dari ras manapun harus mematuhinya. Saya berasal dari Dan Zong dan secara alami lebih mematuhinya. Jangan khawatir bahwa saya adalah mata-mata. Dan Zong sangat mementingkan status alkimia. Penguasa Pagoda Kuning adalah alkimia tingkat 7 dan termasuk dalam alkimia tingkat tinggi, jadi dia bisa berjalan di tingkat atas. Tapi kamu berada di level yang sama denganku, dan aku tidak bisa pergi kemanapun kamu bisa pergi. Apakah ada seseorang di sini yang melanggar prinsip Dan Zong? Melihat Jizi tidak bisa berkata-kata, Lu Chen memanfaatkan situasi tersebut untuk mengatakan alasan lain, bahkan menggertak dan menakuti Jizi. Alasan Lu Chen adalah, seperangkat kebenaran, beberapa di antaranya benar dan beberapa di antaranya salah. Sepertinya itu benar, dan dia terkejut dengan kecerdasannya saat itu juga. Karena Lu Chen berasal dari sekte alkimia, dia memiliki latar belakang yang lebih besar daripada Master Pagoda Kuning, jadi mau tak mau dia harus cerdas. Jika tidak, dengan karakter tegas dari Master Pagoda Kuning, tidak mungkin membiarkan Lu Chen keluar dari pil Immortal Pagoda. Sebab, kecuali Master Pagoda Kuning perlu berkomunikasi dengan Yao Zu tingkat tinggi, alkemis manusia lainnya hanya bisa tinggal di Pagoda Alkimia untuk mengajarkan alkimia, dan tidak diperbolehkan keluar menara untuk berjalan-jalan di sekitar kuil Yao Xian, untuk menghindari masalah. Tapi Lu Chen adalah pengecualian. Lu Chen baru saja datang ke Pagoda Dan Xian, dan dia diizinkan berjalan-jalan oleh pemilik Pagoda Kuning tanpa duduk di pantatnya. Latar belakangnya sungguh mengagumkan. Bahkan penguasa Pagoda Kuning ingin memberi Lu Chen wajah 3 poin, bagaimana dia bisa menyinggung perasaannya dengan kecerdasannya yang cepat. Tujuan dari sekte Dan adalah suci, tidak ada yang berani melanggarnya, dan klan monsterku tidak terkecuali. Jizi ketakutan karena ditipu, jadi dia harus menyerah untuk menghentikan Lu Chen, dan bahkan menaiki tangga untuk menuntun Lu Chen, Lu dan Xian, yang pertama. Begitu kamu datang ke kuil Yao Xian, para penjaga di atas tidak mengenalmu, jadi mereka mungkin akan menjatuhkanmu. Jadi, ayo naik. Setelah itu, aku akan membicarakan segalanya, dan kamu bisa berkunjung, dan mengurangi bicara, oke? Tanda tanya. Lu Chen terkekeh, mengikuti Jizi ke tingkat atas, dan melangkah ke tingkat atas Wandong Wonderland. Keabadian tingkat tinggi dari semua ras semuanya berada di tingkat tertinggi Jalan Abadi Tongtian, dan mereka tidak diizinkan untuk tinggal di tingkat menengah untuk waktu yang lama. Oleh karena itu, tingkat tinggi ini mengacu pada makhluk abadi tingkat menengah tingkat tinggi, yang sebenarnya adalah elit dari Daluo Jinxian. Level ini memang berbeda secara signifikan dengan level berikutnya, energi abadinya sendiri jauh lebih kuat. Luas lantai ini lebih kecil dari luas lantai berikutnya, dan jumlah bangunannya jauh lebih sedikit. Hanya saja bangunan di lantai ini bukanlah pavilion, melainkan istana. Jika kuil Yao Xian adalah sebuah istana besar, maka tempat tinggal para petinggi Yao Xian adalah serangkaian istana kecil. Namun, jumlah orang di sini lebih sedikit, dan lebih sepi daripada lantai berikutnya. Untuk memenangkan puncak Nixue, Yao Xian berpangkat tinggi tidak ragu-ragu untuk keluar, bahkan medan perang Daluo Jinxian dimulai, jadi apa yang tersisa dari Daluo Jinxian? Lu Chen melihat sekeliling untuk waktu yang lama. Hanya ada istana kecil yang sepi, dan tidak ada Luo Jinxian besar dari klan iblis sama sekali. Namun,
Lu Chen percaya bahwa masih ada Daluo Jinxian yang tinggal di istana Yaoxian, jadi tidak mungkin mengabaikan keluarganya di puncak Nixue, bukan? Pada awalnya, ketika keturunan 9 naga memanfaatkan kekosongan dan mendobrak kuil Yaoxian, ada 4 suku iblis, Daluo Jinxian, yang keluar untuk melawan. Hanya saja keturunan 9 naga terlalu kuat, dan 4 klan iblis Daluo Jinxian tidak tahan sama sekali, dan akhirnya seluruh pasukan dimusnahkan. Pada level ini, meski sosok Daluo Jinxian tidak bisa dilihat, namun sosok puncak Jinxian tetap ada. Seorang penjaga di puncak Jinxian muncul dan langsung menghentikan Lu Chen. Human Pil Immortal, ini bukan tempat yang harus kamu datangi, kamu harus kembali ke Pil Immortal Pagoda. Penjaga di puncak Jinxian mengusir Lu Chen. Sebagai penjaga peri iblis tingkat tinggi, dia dapat berhubungan dengan beberapa hal tingkat tinggi, dan tentu saja tahu lebih banyak daripada penjaga biasa. Melihat alkimia ras iblis muncul dengan alkimia tak berwajah, para penjaga tingkat tinggi segera menebak bahwa alkimia yang mengenakan jubah dan topi adalah alkimia manusia di pagoda alkimia. Hanya ketika alkimia manusia meninggalkan pagoda alkimia dia akan mengenakan jubah untuk menutupi wajahnya, dan alkimia iblis tidak diperlukan. Hanya saja para penjaga tingkat tinggi menebak setengah salah. Orang yang mengenakan jubah dan topi adalah manusia dan Xian, ya, tapi bukan orang dari pagoda dan Xian. Master Pagoda Kuning mengizinkannya datang, dia hanya datang berkunjung, berbalik dan kemudian kembali. Jizi berkata cepat, Master Pagoda Kuning bisa datang, itu dengan izin dari Master Balai Yaoxian. Tapi saya belum menerima pemberitahuan dari penguasa istana Yaoxian, jadi saya mengizinkan dia untuk datang. Sebaiknya kau jatuhkan dia, jangan mempersulitku. Melihat Jizi keluar untuk berbicara, para penjaga tingkat tinggi mengerutkan kening. Danzong menjaga netralitas ras, dan tidak ada perbedaan antar ras. Jika kita para iblis ingin mengikuti jalur alkimia, kita harus mematuhi aturan Danzong. Lu dan Xian ini berada di level yang sama denganku, jadi dia bisa datang kemanapun aku bisa. Meskipun lantai ini adalah tempat penjaga tingkat tinggi kita berada, ini bukanlah tempat yang sangat rahasia. Mengapa Lu dan Xian tidak bisa datang? Melihat penjaga tingkat tinggi sulit untuk dihadapi, Jizi segera menjadi kesal, dan kata-katanya tidak sopan. Terlebih lagi, Yaoxian Tuan Aula masih ingin memberi kami sedikit wajah kepada Master Pagoda Kuning. Anda hanyalah seorang penjaga, hak apa yang Anda miliki untuk menghentikan Master Pagoda Kuning mengizinkan kami? Dan Xian yang berjanji untuk datang. Petik 2. Dan Xian yang mendesak, tugas saya adalah saya tidak bisa membiarkan alkimia manusia muncul begitu saja, bukan tidakkah kamu memperhatikanku? Melihat dia kehilangan akal sehatnya dan menjadi marah, penjaga tingkat tinggi itu langsung ketakutan. Tidak mungkin, karena Yaoxian menerima cara alkimia Yaozu telah menjadi harta karun, dan statusnya jauh lebih tinggi daripada Wuxiu. Terutama Dan Xian, yang dapat memurnikan banyak pil umum dan memasoknya ke istana Yaoxian, sangat dihormati oleh Yaoxian. Meskipun kondisi bela diri Jizi rendah, dia, puncak Jinxian, harus menundukkan kepalanya, karena Jizi memakai alkimia peringkat ketiga. Jika kamu mengusir Lu dan Xian, aku berjanji ketika penguasa istana Yaoxian kembali, dia akan mengetahuinya secepat mungkin. Jizi mendengus, dan untuk menyelesaikan tugas Master Pagoda Kuning, dia tidak ragu-ragu untuk bertarung dengan para penjaga. Jika waktunya tiba, biarkan Master Istana memaafkanmu. Pil Immortal Ji, kita berdua adalah iblis abadi, mengapa kita harus seperti ini? Penjaga tingkat tinggi itu sedikit panik, dan berkata begitu cepat. Sejak berdirinya Pagoda Alkimia, selain penguasa Pagoda Kuning, tidak pernah ada manusia alkimia lain yang berkeliaran di sekitar kuil Yaoxian, apalagi berlari ke lantai 3. Sekarang manusia pil abadi ini tiba-tiba berlari untuk berkunjung, ditemani oleh Jizi, tanpa izin dari Master Pagoda Kuning, hal itu tidak mungkin terjadi. Master Aula Yaoxian sangat mementingkan pagoda keabadian, dan sangat menghormati Master Pagoda Kuning yang dikirim oleh Sekte dan sering mengundang Master Pagoda Kuning untuk datang guna membahas hal-hal penting. Oleh karena itu, meskipun penguasa Pagoda Kuning bukanlah iblis, statusnya di Aula Dewa Iblis hampir berada di urutan kedua setelah penguasa Aula Dewa Iblis. Seperti yang dikatakan Jizi, dia hanyalah seorang penjaga, apalagi tidak berani menyinggung penguasa kuil Yaoxian, bahkan penguasa Pagoda Kuning. Tapi dia begitu dipaksa oleh kecerdasannya sehingga dia benar-benar merasa malu, dan dia melanggar tugasnya dengan membiarkan alkimia manusia datang berkunjung.
Tapi dia takut setelah penguasa kuil Yaoxian kembali, dia akan dihukum untuk memberikan penjelasan kepada penguasa Pagoda Kuning, dan dia benar-benar tidak punya tempat untuk menangis saat itu. Pertempuran di puncak Nixue berlangsung ketat, penguasa istana Yaoxian secara pribadi keluar untuk memimpin para elit istana Yaoxian untuk bertarung, dan mereka saat ini tidak berada di istana Yaoxian. Saya diperintahkan oleh Master Pagoda Kuning untuk menemani Lu dan Xian di sini, jadi Anda bisa mengetahuinya. Jizi memandang penjaga itu dengan ringan dan berkata begitu. Karena itu adalah niat dari penguasa Pagoda Kuning, maka aku akan melepaskannya. Penjaga tingkat tinggi menyerah, tapi menunjuk ke tenggara lagi, dan berkata, namun, ada tangga di kejauhan di sana, yang merupakan area terlarang, jadi jangan pergi ke sana, atau jika terjadi kesalahan, bahkan aku tidak dapat membantumu. Tidak masalah, ini bukan pertama kalinya aku ke sini, aku tahu aturannya. Jizi mengangguk, dan penjaga itu menghilang tanpa menghentikannya. Kami adalah alkimia peringkat ketiga, datang saja untuk berkunjung, kenapa merepotkan sekali. Setelah penjaga itu pergi, Lu Chen membuka mulut untuk berbicara, tapi matanya mengarah ke tenggara baik sengaja maupun tidak. Penjaga tingkat tinggi mengatakan bahwa ada area terlarang dan tidak bisa lewat, jadi benar. Yang dia tuju adalah area terlarang. Area terlarang pastilah penjara langit yang menuju ke Istana Abadi Iblis. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan Yaoxian level tinggi kita. Jika tidak ada area terlarang, tidak akan terlalu ketat sama sekali. Setelah cerdik, dia memberi isyarat dan memimpin Lu Chen untuk melihat sekeliling. Bangunan kuil Yaoxian sungguh aneh. Ada istana kecil di mana-mana di lantai ini, dan pemandangannya cukup bagus, tetapi Lu Chen tidak datang untuk melihat pemandangan itu. Terlebih lagi, istana kecil ini adalah tempat tinggal iblis tingkat tinggi dan makhluk abadi, dan mereka hanya dapat dilihat dari luar, tetapi tidak dari dalam, jadi Lu Chen semakin tidak tertarik. Lu Chen berbalik, berbelok ke tenggara secara sengaja atau tidak sengaja, dan di sudut sana, memang ada sebuah tangga selebar beberapa kaki, berputar ke atas, mengarah langsung ke lantai atas. Namun, di bawah tangga itu, ada iblis tua yang duduk bersila. Iblis tua itu mengenakan jubah dan memiliki aura yang menakutkan. Dia ternyata adalah negeri ajaib Daluo Jin. Tidak perlu ditebak, iblis tua ini adalah penjaga area terlarang. Ini adalah area terlarang, kita tidak bisa pergi ke sana. Jizi buru-buru menarik Lu Chen untuk keluar, tetapi ternyata dia tidak bisa menarik Lu Chen sama sekali. Lu dan Xian, cepatlah, ini bukan tempat asal kita. Namun, saya ingin melihat, apakah area terlarang kuil Yaoxian adalah tempat suci Yaoxian? Lu Chen berkata begitu, bukan tempat suci, tapi penjara bawah tanah. Kata cepat, ternyata itu penjara langit, tak heran ada Daluo Jin Xian yang menjaganya. Lu Chen pura-pura tiba-tiba sadar. Penjara surgawi adalah tempat penting istana Yaoxian, meskipun kita dan Xian, kita tidak bisa masuk. Kata cepat, lalu, di mana Master Menara Kuning? Lu Chen bertanya balik. Master Pagoda Kuning berbeda dari kita, kemana dia bisa pergi, kita tidak bisa pergi. Tapi Jizi berkata demikian, maksud dari kata-katanya adalah Pagoda Tuan Huang telah masuk penjara. Kemana Tuan Pagoda Kuning bisa pergi, saya juga bisa pergi. Setelah Lu Chen selesai berbicara, dia membuang kecerdasannya dan berjalan langsung ke tangga. Lu dan Xian, jangan, tidak sabar dan tidak sabar, dia bergegas mengejar, mencoba menarik Lu Chen kembali. Tapi bagaimana dia bisa menyusul? Lu Chen, ranah Lu Chen jauh lebih tinggi daripada miliknya. Lu Chen maju selangkah dan sudah melesat ke depan tangga, dan sudah terlambat baginya untuk mengejarnya dengan putus asa. Manusia pil abadi, jika kamu berani masuk ke area terlarang, pergilah dari sini. Iblis tua itu duduk bersila, tidak hanya memelototi Lu Chen, tetapi juga ingin mengutuk, tetapi dia berhenti di waktu, dan kemudian mengubah kata-katanya, kembalilah, ini bukan tempat asalmu. Sebagai Daluo Jin Xian dari klan monster, dia tahu lebih banyak hal, jadi dia secara alami tidak akan melakukan apapun terhadap alkimia manusia. Kurang lebih, dia ingin bertatap muka dengan Tuan Huangta. Tidak apa-apa mengusir orang, jika Anda menyakiti mereka, itu bukan mengenai wajah umat manusia, tetapi mengenai wajah Danzong. Saya diutus oleh Sekte dan saya ingin mengunjungi penjara. Lu Chen membawa Danzong keluar, dan mengatakan ini kepada pihak lain. Area terlarang, tolong jangan berkunjung. Kata penyihir tua itu, jika pemilik pagoda kuning bisa berkunjung,
mengapa saya tidak bisa berkunjung? Lu Chen memasang kembali Master Pagoda Kuning di atasnya. Terakhir kali Guru Pagoda Kuning datang ke penjara, dia ditemani oleh guru balai kami. Iblis tua itu mengerutkan kening, dan berkata lagi, dan diberi sesuatu oleh Lu Chen, kamu tidak ditemani oleh penguasa istana, jadi tidak mungkin kamu membiarkanmu naik. Aku mendapat izin dari Pagoda Kuning, kata Lu Chen. Omong kosong. Iblis tua itu tampak acuh tak acuh, dan berkata lagi, saya hanya mematuhi perintah guru istana Yaoxian kita, dan guru Pagoda Kuning bukanlah guru istana. Hak apa yang dia miliki untuk mengizinkan orang datang ke area terlarang? Aku diperintahkan oleh Master Pagoda Kuning untuk membawa Lu dan Xian ini berkunjung. Tolong beri aku kenyamananmu. Pada saat ini, Jizi bergegas mendekat, melihat iblis tua itu tidak menyerang Lu Chen. Dia merasa lega pada awalnya, dan kemudian membuka mulutnya untuk membela Lu Chen. Ranah Lu Chen tinggi, dan dia tidak bisa menghentikannya mengunjungi area terlarang. Penjara surgawi adalah area terlarang di kuil abadi iblis, tempat ditahannya tahanan penting, pemalas, Del. Dilarang mendekat, kalau tidak mereka akan dibunuh. Untungnya, iblis tua yang menjaga pintu masuk penjara memiliki sedikit penglihatan dan menjaga situasi secara keseluruhan, jika tidak, Lu Chen akan mati. Harus dikatakan bahwa status dan Xian sangat tinggi, bahkan Daluo Jin Xian dari klan iblis tidak berani bertindak gegabah. Perintah Master Huang Pagoda tidak berhasil untukku. Iblis tua itu menjadi tidak sabar, melambaikan tangannya lagi, dan mengeluarkan perintah untuk mengusir tamu tersebut. Pergilah sebelum aku marah, jika tidak jangan salahkan aku karena tidak memberikan wajah Pagoda dan Xian. Melihat wajah iblis tua itu yang semakin galak, Lu Chen tahu dia tidak bisa naik. Tepat ketika Lu Chen tidak berdaya, sebuah tawa tiba-tiba terdengar dari belakang, sayangnya, guru istana tidak ada di sini, jika tidak, kata-kata guru pagoda masih dapat berguna. Pada titik tertentu, Master Pagoda tiba-tiba muncul di belakang dan berjalan menuju kemari. Tuan Pagoda Kuning, melihat kemunculan Master Pagoda Kuning, iblis tua itu tertegun, tetapi dia harus berdiri dan memberi hormat. Waktu bagi Yaoxian untuk menempuh jalur alkimia sangat singkat, dan itu baru hampir 100 tahun. Hanya ada sedikit alkimia yang dibudidayakan, tidak ada satupun alkimia tingkat menengah, dan semuanya adalah alkimia tingkat rendah. Alkimia peringkat ketiga seperti Jizi saat ini merupakan peringkat alkimia tertinggi di antara semua pembudidaya alkimia klan iblis. Tapi Master of the Yellow Pagoda adalah alkimia peringkat ketujuh, alkimia tingkat tinggi yang dikirim oleh Sekte Alkimia. Terlepas dari status alkimia dan pencapaian alkimia, bahkan penguasa istana Yaoxian akan membelinya. Meskipun iblis tua itu kuat, dia hanya penjaga penjara langit, dan statusnya tidak tinggi, jadi tentu saja dia tidak berani mengabaikan Master Pagoda Kuning. Dia adalah utusan yang dikirim oleh Balai Penegakan Hukum Danzong. Dia berharap dapat mengunjungi penjara surgawi, dan saya harap Anda memberi saya kemudahan. Huang Ta menunjuk ke arah Lu Chen dan berkata kepada iblis tua itu. Dia telah mengirim, penjara surgawi. Iblis tua itu mengerutkan kening, dan ingin menolak dengan sopan, tetapi sebelum dia selesai berbicara, dia disela oleh Master Pagoda Kuning. Penjara langit memang merupakan tempat penting di istana iblis, tetapi tidak terlalu penting bahwa orang asing harus menjauh darinya. Terakhir kali Anda memeriksa pengkhianat dan Siu, ketua olah Anda bahkan mengundang Master Pagoda ini masuk. Itu karena tidak ada orang penting lainnya di penjara saat itu. Kata penyihir tua itu. Tidak ada orang penting di penjara langit saat ini, jika tidak, penguasa istana tidak akan meninggalkan istana Yaoxian. Kata Tuan Pagoda Huang. Tuan Pagoda Huang, mohon maafkan saya tidak bisa membiarkan siapapun naik ke sana tanpa izin dari kepala balai. Kata iblis tua itu tanpa daya. Hall Master sekarang berada di puncak Nixue, apakah itu jauh atau dekat dengan kuil Yaoxian? Master Pagoda Huang berpikir sejenak, lalu berkata, baiklah, Master Pagoda, saya akan pergi ke puncak Nixue secara langsung dan melamar kepada ketua istana. Bagaimanapun, Tuan Huang menutup matanya dan hendak melepaskan kesadarannya, tetapi dihentikan oleh iblis tua itu. Tunggu sebentar, puncak Nixue telah membuka medan perang Daluo Jin Xian. Ada aura yang kuat di sana, dan kesadaran ilahi dari penguasa Pagoda Kuning tidak dapat melewatinya. Iblis tua itu menggelengkan kepalanya, dan berkata lagi, biarkan aku pergi sebentar. Jika Tuan Istana setuju, maka aku akan melepaskanmu. Mohon tunggu sebentar, Tuan Huang. Alam bela diri Master Huang tidak tinggi,
dia hanyalah makhluk abadi sejati. Jika kesadarannya terbang ke puncak Niksue, dia mungkin terluka setelah pertempuran sebelum memasuki arena. Penguasa Pagoda Kuning adalah landasan Pagoda Dewa Pil, pusat penting yang menghubungkan alkimia ras iblis dan sekte alkimia, dan alkimia paling terhormat umat manusia di Istana Iblis dan Makhluk Abadi, jadi tidak ada yang bisa terjadi di Istana Iblis dan Makhluk Abadi. Oleh karena itu, Iblis tua itu lebih suka pergi ke Istana Guru sendirian daripada membiarkan Guru Pagoda Kuning pergi. Setelah selesai berbicara, Iblis tua itu menutup matanya dan jatuh ke dalam samadhi, melepaskan kesadarannya, dan meninggalkan tubuhnya. Iblis tua itu adalah Daluo Jinxian, dengan perasaan ketuhanan yang sangat kuat, melihat makhluk abadi terkompresi seperti udara, dan terbang sangat cepat. Setelah melintasi pegunungan peri yang tak terhitung jumlahnya dan terbang miliaran mil yang tak terhitung jumlahnya, kesadaran iblis tua itu akhirnya mencapai puncak Niksue, dan melawan dampak kuat dari pertempuran tersebut, dia dengan paksa menerobos ke medan perang Daluo Jinxian. Daluo Jinxian dari ras manusia dan ras monster di sini bertarung sengit, hanya langit yang hancur, matahari dan bulan gelap, dan mereka sudah memasuki pijar. Jumlah Luo Jinxian besar dalam ras monster bahkan 2 kali lipat dari ras manusia, yang tampaknya memiliki keuntungan besar. Namun, meskipun jumlah Daluo Jinxian dalam ras manusia kecil, masing-masing dari mereka sangat kuat, dan ras monster tidak dapat menekannya sama sekali. Sebagai tokoh teratas dari kedua belah pihak, penguasa Istana Yaoxian dan penguasa kota Zuzu telah bertarung satu sama lain, mencoba untuk memutuskan hasilnya. Tetapi sulit untuk menentukan pemenangnya. Kekuatan keduanya setara, bagaimana cara menentukan pemenangnya? Ada apa? Penguasa Istana Yaoxian sedang melakukan pertempuran berdarah dengan penguasa kota Zuzu, ketika dia tiba-tiba menemukan kesadaran iblis tua, wajahnya menjadi gelap. Kali ini untuk membuka medan perang Daluo Jinxian, dia hampir mengosongkan Daluo Jinxian di kuil Yaoxian, hanya menyisakan iblis tua untuk menjaga penjara langit dan mengurus rumah. Tetapi kesadaran iblis tua tiba-tiba muncul di medan perang, yang hanya berarti sesuatu telah terjadi, baik penjara surgawi atau istana abadi iblis. Hall Master, ada utusan dari Sekte dan Master Pagoda Kuning ingin dia mengunjungi penjara surgawi. Sebelum iblis tua itu menyelesaikan kalimatnya, dia langsung disela oleh penguasa aula iblis, yang bahkan memarahinya, "Brengsek, penguasa aula sedang melawan musuh berdarah, tetapi kamu datang untuk berbicara omong kosong, apakah kamu bingung? Tidak ada pelanggar berulang di penjara sekarang, jadi Anda tidak akan bisa menghadapinya. Bawahan ini bersalah, dan bawahan ini mengundurkan diri." Kesadaran iblis tua itu buru-buru mengakui kesalahannya, dan pada saat yang sama terbang keluar dari medan perang dengan tergesa-gesa, agar tidak ditemukan oleh Daluo Jinxian dari umat manusia dan diserang. Di pintu masuk istana iblis dan penjara surgawi, iblis tua itu menarik kesadarannya dan perlahan membuka matanya. Kemudian, dia melihat 2 orang di depannya, satu adalah penguasa Pagoda Kuning, dan yang lainnya adalah Jizi. Ada orang lain, tapi dia hilang. Di mana Lu dan Xian itu? Iblis tua itu melihat sekeliling, tetapi dia tidak melihat Lu Chen, jadi dia langsung mengerutkan kening. Dia naik, Jizi menunjuk ke tangga menuju ruang bawah tanah, dan berkata begitu. Lu Chen naik dengan paksa, tapi dia tidak berani. Bagaimanapun, Lu Chen memiliki pendukung, bahkan penguasa Pagoda Kuning harus datang untuk mendukungnya, dia tidak ada bandingannya. Selain itu, dia tidak tertarik dengan penjara langit, dan dia tidak perlu naik. Tidak masuk akal baginya untuk berani masuk penjara sebelum aku melepaskannya. Iblis tua itu sangat marah, dan bertanya lagi pada Jizi, "Mengapa kamu tidak menghentikannya? Alam bela dirinya lebih tinggi dariku, aku tidak bisa menghentikannya. Cepat sebarkan akalmu." "Oke, berhenti bicara yang tidak masuk akal, Tuan Menara ingin tahu apa maksud Tuan Istana," kata Tuan Pagoda Huang. Hill Master, iblis tua itu merenung sejenak, lalu mengangguk, dan berkata, "Utusan dan Zong bisa pergi berkunjung." Penguasa kuil Yaoxian membiarkan dia memikirkannya, jadi dia tidak keberatan, dan dia masih tidak tahu harus berbuat apa. Hanya saja Lu Chen langsung naik tanpa menunggu kesadarannya kembali, dan dia sangat kesal karena meremehkan aturan kuil Yaoxian. "Karena ketua istana setuju, apa yang masih membuatmu terobsesi?" Lu dan Xian baru saja berkunjung dan segera turun. Pemilik Pagoda Kuning tidak tertarik untuk tinggal lebih lama lagi, jadi dia berbalik, berjalan keluar, dan kembali ke Pagoda Keabadian. Tetapi iblis tua itu khawatir, jadi dia memanggil seorang penjaga di puncak Keabadian Emas,
dan meminta penjaga itu untuk menjaga pintu masuk ruang bawah tanah, sementara dia pergi ke ruang bawah tanah untuk mencari Lu Chen. Meskipun tidak ada tahanan penting di penjara, masih ada seorang tahanan yang ditahan, dan dia tidak begitu lega terhadap Lu Chen. Meskipun kuil Yaoxian besar, tidak banyak lantai di aula. Hanya ada 4 lantai, dan lantai paling atas adalah penjara. Luas penjara langit lebih kecil dari lantai 3, namun masih sangat luas, namun tidak ada satupun penjaga yang terlihat, dan diperkirakan semuanya telah dipindahkan ke puncak Nixue. Ada banyak sel di sini, tetapi selnya sangat aneh, hanya berdinding dan tanpa atap, dan sepenuhnya terbuka terhadap udara. Narapidana yang dikurung di dalam sel dapat melihat ke langit biru, merasa seperti sedang terbang di langit. Saya tidak tahu apakah ini tempat untuk orang-orang, atau lapangan terbang. Lu Chen berjalan lebih dari setengah lingkaran di penjara, dan merasa mabuk melihat begitu banyak sel aneh. Akhirnya, Lu Chen mencapai ujung penjara langit, di mana terdapat sel yang sangat besar. Lu Chen berjalan ke pintu sel, dan melalui pintu pagar besi, dia melihat air mancur di dalam. Air mancur tersebut menyemburkan aliran air sebening kristal, dan uap yang menguap dari air memiliki energi yang menakutkan. Saya tidak tahu dari mana air itu berasal. Dan di dasar air mancur, juga ada seorang wanita Yaozu berjubah ungu berdiri di dalamnya, sedang dibaptis dengan pancaran air. Hanya saja wanita Yaozu itu tidak bebas, melainkan terkunci di dalam, tangan dan kakinya dibelenggu oleh 4 rantai logam panjang. Wanita iblis itu membalikkan punggungnya ke pintu penjara, seluruh tubuhnya basah kuyup, dan jubah ungunya membungkus erat tubuh iblisnya yang lembut dan anggun, yang sangat mempesona dan mengharukan. Meskipun dia tidak bisa melihat wajah wanita monster itu, Lu Chen tahu siapa orang itu hanya dari sosok yang mempesona dan tak terkalahkan ini. Bahasa gelap, Wei Hao. Tubuh iblis wanita iblis itu sedikit gemetar, dia segera berbalik dan bertemu dengan tatapan Lu Chen Lai. Benar saja, Lu Chen melihat wajah yang dikenalnya, dan itu juga wajah yang sangat menawan, itu adalah An Yu. Ini aku. Lu Chen melepas jubah dan topinya, memperlihatkan wajah tampan dan senyuman penuh perhatian. Kamu, kenapa kamu datang ke Istana Abadi Iblis? Apakah kamu masih di penjara? Kamu hanyalah peri sungguhan, bagaimana kamu bisa menerobos dari bawah pengawasan penjaga? Penjaga tua di pintu masuk penjara, dia adalah Daluo Jinxian yang sangat kuat. Ada ekspresi kaget di mata Anyu. Tidak peduli seberapa kuat Daluo Jinxian, dia harus memberi wajah pada Danzong, kan? Lu Chen menunjuk jubah peri di tubuhnya. Tanpa diduga, kamu sudah menjadi alkimia peringkat ketiga. An Yu bahkan lebih terkejut lagi, dan akhirnya mengerti mengapa Lu Chen datang ke penjara, itu pasti karena meninggalkan pagoda Danxian. Eselon atas kuil Yaoxian sangat mementingkan pagoda Danxian, dan memperlakukan semua dewa pil di menara sebagai harta karun. Tapi Lu Chen bukanlah manusia dan siu dari pil immortal pagoda, dan sulit baginya untuk memahami bahwa Lu Chen diberikan perlakuan khusus. Aku berada di medan perang keabadian sejati di puncak Nixue, dan aku tidak melihatmu muncul, jadi aku tahu ada yang tidak beres denganmu. Lu Chen merasakan aura kuat Anyu, melihat alam Anyu, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, "Ya Tuhan, kamu sangat mematikan dibandingkan dengan orang lain, dan kamu harus membuang barang ketika membandingkan barang. Bakatmu sungguh semakin tinggi dan semakin tinggi. Kecepatan kultivasi telah melemparkan saya sekitar 100 blok jauhnya. Dalam pertempuran terakhir di Yingzhou, Anyu hanya berada di puncak keabadian, dan belum menembus keabadian sejati. Sudah berapa lama sejak Anyu tidak hanya berhasil menembus keabadian sejati, tetapi juga mencapai puncak keabadian sejati. Bagaimana perasaan Lu Chen seimbang? Untungnya, Anyu memiliki hubungan yang tidak biasa dengannya, dan selalu berdiri di sisinya, menghindari konfrontasi dengan umat manusia. Jika tidak, Yaoxian memiliki arogansi yang sangat kuat, yang merupakan ancaman besar bagi umat manusia, dan dia pasti akan menghancurkannya. Para petinggi kuil Yaoxian telah mengkultivasi saya dengan segala cara, dan mereka terus-menerus diberi berbagai kejeniusan dan harta karun. Bisakah, kecepatan kultivasi saya tidak cepat? Kata seorang Yu, mereka dengan penuh semangat mengkultivasimu, mengapa mereka mengurungmu? Lu Chen bertanya balik. Karena penjara bawah tanah bukanlah tempat untukku datangi. Anyu melirik ke arah Lu Chen, dan berkata, tapi aku menyelinap masuk dan ditangkap, penguasa istana Yaoxian sangat marah, jadi dia hanya mengunciku di sini, dan bahkan tidak mengizinkanku berpartisipasi dalam pertempuran di puncak Nixue.
Aku di sini, kamu akan baik-baik saja, aku akan menyelamatkanmu. Lu Chen tersenyum, dan hendak melompat, berencana melompat dari luar. Sel penjara di sini terbuka, dan tingginya hanya lebih dari 1 kaki, seolah-olah kosong, dan Anda tidak bisa masuk meskipun Anda hanya melompat. Tanpa diduga, ketika Lu Chen melompat setinggi 1 kaki, dia tiba-tiba merasakan tekanan yang mengerikan di bagian atas, mendorongnya ke belakang. Aku pergi, ada tekanan perih yang sangat kuat. Lu Chen terkejut. Benar, meskipun penjara langit terbuka, tekanan di atasnya begitu kuat sehingga bahkan Daluo Jingxian tidak dapat menerobosnya, dan dia tidak dapat melarikan diri dari penjara sama sekali. Kata seorang Yu, pintu penjara ini, jika dia tidak bisa menembus langit, Lu Chen akan berencana membuat sel penjara, terutama pintu pagar yang tampaknya rapuh. Dia meraih pintu penjara dari pagar, mengedarkan semua energi abadi, dan membengkokkannya dengan kuat. Tetapi saya menemukan bahwa kekuatan saya seperti tenggelam ke laut dalam, dan pagar serta pintu tidak bergerak sama sekali, dan saya benar-benar kesepian. Sel-sel di sini semuanya terbuat dari bahan khusus, yang dapat menahan serangan makhluk abadi tingkat tinggi, jadi jangan pikirkan itu. Kata seorang Yu, kamu tidak bisa naik, kamu tidak bisa turun, bagaimana aku bisa menyelamatkanmu? Lu Chen sedikit kesal, kamu tidak perlu menyelamatkanku, penguasa istana Yaoxian mengurungku di sini, dan itu hanya kemarahan sesaat. Anyu tersenyum tipis, dan berkata lagi, saat pertempuran di puncak Nixue selesai dan dia kembali, dia akan melepaskanku. Ngomong-ngomong, kamu menyelinap ke penjara langit, apakah karena? Lu Chen tidak menyelesaikan kalimatnya, jadi dia menyerahkan sisanya kepada An Yu untuk menyelesaikannya. Mari kita lihat apa yang dikatakan An Yu. Aku berjanji padamu bahwa setelah memasuki istana peri, aku akan menanyakan keberadaan ayahmu. Benar saja, jawaban An Yu sangat menyentuh hati Lu Chen, saya telah menanyakan banyak hal, dan baru kemudian saya tahu bahwa umat manusia pernah dipenjara di Tianlao. Jika tidak ada kecelakaan, itu pasti ayahmu, jadi saya harus melakukannya mencari tahu dan menyelidikinya. Ini kerja keras bagimu, dan juga merepotkanmu. Lu Chen sangat berterima kasih, dan berkata lagi, lalu, apakah kamu mengetahui bahwa ayahku dikurung di sel itu? Di sel inilah aku dikurung. Kata seorang Yu. Lu Chen terkejut dan gembira, dan menggaruk kepalanya lagi, tidak dapat berbuat apa-apa terhadap sel itu. Sel penjara aneh ini terlalu kuat, dibangun pada tingkat keabadian tingkat tinggi, dan tidak dapat dipatahkan sama sekali dengan kekuatannya saat ini. Singkirkan gagasan untuk masuk. Kunci sel ada di tangan penguasa kuil Yaoxian, dan kamu tidak bisa mendapatkannya. Anyu memandang Lu Chen, dan berkata lagi, sebenarnya, kamu tidak perlu masuk karena aku di sini. Aku sudah berada di sel ini cukup lama, dan aku sudah mengetahui beberapa informasi tentang ayahmu. Petik 2. Pesan apa? Lu Chen bertanya dengan tergesa-gesa. Dia sudah lama dipindahkan, dan dia tidak lagi berada di alam abadi. Berkata dengan sedih, tidak di Xianyu. Kemana kamu pergi? Lu Chen menjadi semakin cemas. Di atas langit, ada dunia dengan tingkat yang lebih tinggi. Anyu tiba-tiba melihat ke langit, dan berkata sambil menghela nafas, alam atas, tempat yang jauh, seperti dunia fana yang ingin naik ke alam abadi. Beralih ke alam atas, Lu Chen juga melihat ke langit, dan berkata, ayahku hanyalah manusia biasa. Apa yang dia lakukan sehingga dia bisa dibawa ke alam atas? Lu Chen, izinkan aku memberitahumu sesuatu, kamu harus siap secara mental. An Yu tiba-tiba berkata begitu. Mari kita bicara, selama itu bukan berita kematian ayahku, aku sanggup menanggung apapun. Lu Chen mengangguk, ayahmu bukan manusia biasa, dia bahkan bukan peri. Dia mungkin dewa yang hilang. Begitu kata-kata An Yu keluar, Lu Chen langsung terkejut, tidak bisa berkata-kata untuk waktu yang lama.